Bab 2301 Kamu menyerupai aku. Itu ide yang luar biasa. Mereka punya tempat tidur, tapi kita bisa menyabotnya. Sebuah pot tidur langka saat ini, jadi mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan tanpa itu. Tyrone bergabung dengan seringai jahat. Donald tersenyum. Apakah kamu tahu mengapa kamu penting bagiku? Itu karena kamu mirip denganku. Tyrone memberinya senyum terima kasih sebagai tanggapan. Wajahnya mengerut menjadi ekspresi ganas. Donald menyatakan, kita bisa saja membunuh Levi dengan mudah, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Lagi pula, memiliki harapan sebelum kehilangannya dalam sekejap adalah hal paling mengerikan yang bisa terjadi pada seseorang. Aku ingin melihat Levi mati, tersiksa oleh kondisi dan ketakutannya. Memang, mereka memiliki ide yang sama. Larut malam, Donald muncul di lokasi pot tidur. Kirin telah mengatur 10 petarung yang berperingkat di papan peringkat sementara untuk menjaga pot. Namun, para petarung itu bukan tandingan Donald. Dia melewati mereka dan memasuki basis pelatihan tempat pot tidur dipasang. Dia cukup pintar untuk menanam mata-mata di antara para pejuang yang kemudian membawanya masuk. Dengan demikian, Donald dibawa ke tempat di mana pot tidur dipasang tanpa cegukan. Setelah membukanya, dia masuk. Melihat Levi yang sedang tidur membuat senyum tersungging di bibirnya. Levi, kamu telah melanggar aturan klan Garnison, jadi aku akan menyiksamu sampai kamu mati. Putrimu akan diculik dan dibawa ke klan kami. Dia adalah Garnison, jadi itu adalah tugasnya untuk membawa kemuliaan bagi klan kita. Dia mengumumkan dengan dingin. Perlahan, dia mematikan sistem di pot tidur. Semua efek dimatikan. Dia kemudian diam-diam menyabotase pot tidur dengan menghancurkannya. Namun, itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Levi melihat semua yang dia lakukan di dalam pot, dia tidak menghiraukannya. Lagi pula, seseorang seperti Donald bukanlah lawannya. Dia bahkan tidak mau repot-repot membuang energinya untuk memberikan pukulan yang akan membunuhnya. Oleh karena itu, Levi menutup mata terhadap apa yang dilakukan Donald di pot tidur. Ketika dia menyadari suhu di pot tidur meningkat, dia menyeringai. Ini tidak membeku lagi. Donald pergi tanpa memberitahu orang lain setelah melakukan itu. Tidak ada yang menemukan apa yang dia lakukan. Saat Kirin dan Azure Dragon memerintahkan semua orang untuk tidak mendekati pot tidur, mereka melakukan apa yang diperintahkan dan menjauh darinya. Mereka tidak tahu sesuatu telah terjadi di dalam. Hari demi hari berlalu, Azure Dragon, Kirin, dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Levi. Obat-obatan yang mereka temukan tidak memenuhi standar, terutama jika dibandingkan dengan yang dikembangkan oleh Garrison Industry. Phoenix dan timnya akhirnya menemukan lab yang cocok, tetapi mereka masih tidak dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan. Sayangnya, mereka mengalami berbagai rintangan di sepanjang jalan. Tidak ada yang mereka lakukan berjalan lancar, karena faktor eksternal terus menghalangi. Phoenix menghitung waktu yang dibutuhkan. Dalam keadaan demikian, batch obat berikutnya hanya akan diproduksi setelah 50 hari. Itu berarti Levi harus bertahan selama 50 hari. Itulah satu-satunya cara untuk saat ini, kecuali keajaiban terjadi. Mereka menyayangkan, saya berharap ada obat yang bisa mengobati kondisinya secara tuntas. Azure Dragon bingung. Ya, akan sangat bagus untuk menyingkirkan bahan kimia itu untuk selamanya. Namun demikian, tidak ada yang berhasil menemukan solusi untuk masalah tersebut. 9 hari berlalu dalam sekejap mata. Semua orang kembali ke pot tidur, karena mereka hanya mengaturnya untuk berjalan selama 9 hari. Hari ini adalah hari di mana Levi akan bangun. Mereka penasaran bagaimana kabarnya. Setelah menemukan beberapa cara dan obat-obatan, mereka ingin tahu apakah itu akan berhasil. Di mana Kirin berada? Masa tiba untuk melihat orang-orang lain berjaga-jaga di dekat pot tidur. Kirin tidak terlihat. Saat itu, pria itu berjalan ke arah mereka dari arah lain. Dia telah meninggalkan tempat itu untuk mencari solusi atas masalahnya juga. Kirin, tidakkah kamu tahu misi ini adalah yang paling penting di antara kita semua? Tidak masalah jika dia baik-baik saja. Jika sesuatu telah terjadi, Anda akan berada dalam masalah besar. Azure Dragon dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres. Apakah kamu baik-baik saja? Kirin bertanya kepada mereka. Kami baik-baik saja, datang jawabannya. Bab 2302 Saya pikir saya tahu kebenaran.
Kirin menghela napas lega. Kau terlalu banyak berpikir. Tidak terjadi apa-apa. Mari kita cari tahu bagaimana keadaannya. Mereka berlari ke pot tidur. Ledakan. Pemandangan yang menyambut mereka membuat mereka terdiam, karena pot tidur tidak beroperasi. Seseorang mematikan potnya. Sudah dimatikan 8 hari yang lalu. Azure Dragon berteriak, suaranya serak. Kirin membeku kaget seolah-olah dia disambar petir. Dia berasumsi bahwa meminta anak buahnya untuk menjaga tempat itu adalah ide yang sempurna, tetapi saat dia pergi, seseorang mematikan sistem pot. Oh tidak, bagian dalam pot telah dihancurkan. Seseorang berteriak. Mengapa bos tidak terpengaruh? Dia harus bangun begitu pot dimatikan. Petik 2. Lihat, potnya tidak bisa terbuka sendiri. Itu berarti dia telah berbaring di dalam sendirian selama 9 hari penuh. Bahkan jika bahan kimia itu tidak berpengaruh, dia mungkin mati lemas. Petik 2. Apakah sesuatu terjadi padanya? Lihat, dia tidak bergerak. Sudah berhari-hari. Kabar buruk datang satu demi satu. Semua orang menoleh untuk menatap tajam ke arah Kirin, tanpa kata-kata karena marah. Jika dia ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kirin tercengang. Lututnya tertekuk saat dia merosot ke tanah dengan lemah. Pikirannya benar-benar kosong. Jika sesuatu terjadi pada Levi, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Dia bahkan mungkin mengambil nyawanya di tempat untuk menebus kesalahannya. Kita tidak bisa menyalahkan Kirin. Salah satu dari kita pasti mengkhianati kita. Pertama, tempat ini tersembunyi dengan baik, dan tidak banyak yang mengetahuinya. Kedua, pelakunya tidak bisa menyelinap masuk dengan mudah, bahkan jika dia seorang petarung. Pasti ada mata-mata di antara orang-orang yang menjaga area ini, ungkap Black Tortoise. Aku akan membunuh mereka semua. Kirin menyatakan saat kemarahan mengalir di otaknya. Mari kita cari tahu bagaimana keadaan bos dulu. Mereka membuka pot tidur dengan paksa dan melepaskan Levi. Sebelum mereka bisa memeriksa Levi, sebuah suara terdengar. Ada apa semua keributan itu? Aku mencoba untuk tidur di sini. Levi bangkit dan menatap mereka. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Mereka menatap Levi dengan kaget. Apa yang bisa terjadi padaku? Apa kau ingin sesuatu terjadi padaku? Levi menjawab, memutar matanya. Apakah ada perubahan pada tubuhmu selama beberapa hari terakhir? Mereka bertanya. Tidak, lihat, aku baik-baik saja. Tidak ada yang salah denganku. Semua orang tercengang, karena Levi tampak baik-baik saja. Dia tidak mungkin berpura-pura sehat, dan mereka merasakan energinya penuh seperti biasanya. Dia baik-baik saja, tapi untuk amannya, izinkan Phoenix memberimu pemeriksaan lengkap, saran Azure Dragon. Baiklah, ayo, Levi mengalah. Dia tidak ingin mereka mengomel di telinganya dan membiarkan mereka melakukan pemeriksaan padanya. Phoenix mengambil peralatannya dan memulai pemeriksaan. Setengah jam kemudian, dia berkata dengan terkejut, ini aneh. Ini benar-benar aneh. Setelah menghabiskan 9 hari tanpa obat untuk menekan bahan kimia, tubuh bos baik-baik saja. Bahan kimia itu tidak berpengaruh sama sekali. Orang akan mengira dia tidak diserang oleh senjata itu. Mendengar itu, rahang semua orang ternganga kaget. Mustahil. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Itu tidak mungkin. Mereka menolak untuk mempercayainya. Levi menyunggingkan senyum tak berdaya. Aku sudah bilang aku baik-baik saja. Racun pada senjata itu tidak bisa menembus tubuhku. Hah, kedengarannya tidak mungkin, bos. Jika itu tidak bisa masuk ke tubuhmu, kamu pasti tak terkalahkan. Mereka penuh kejutan dan keraguan. Kurasa aku tahu yang sebenarnya, Phoenix menyatakan entah dari mana. Senyum sedang bermain di bibirnya. Apa itu? Semua orang berkumpul di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Bab 2303 Berita Hebat. Saya menemukan banyak sisa obat di tubuhnya. Saya akhirnya mengerti mengapa bahan kimia itu tidak berpengaruh, sisa-sisanya bekerja untuk menghentikan bahan kimia itu agar tidak menyerang. Obat itu bekerja lebih baik dari yang kami harapkan, jelas Phoenix. Levi tidak tahu harus berkata apa lagi untuk menghubunginya. Bawahannya memaksanya untuk minum obat setiap hari, dan dia tidak mungkin memuntahkan semuanya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain minum obat setiap hari. Tubuhnya tidak dapat menyerap zat-zat luar, jadi zat-zat itu tetap berada di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama. Akibatnya, dia harus menyingkirkan zat-zat itu sesekali. Kali ini,
sebelum dia bisa menyingkirkan mereka, Phoenix menemukan keberadaan mereka. Dia keliru mengira obat itu telah menekan bahan kimia. Oh itu bagus. Bos, Anda selalu beruntung. Kamu harus berterima kasih pada bintang keberuntunganmu kali ini. Mereka bersorak. Phoenix hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kami memiliki beberapa obat dan solusinya. Itu seharusnya berhasil menahan racun untuk beberapa waktu. Itu keren. Levi menyunggingkan senyum pahit. Aku baik-baik saja, sungguh. Berhentilah ribut. Bos, dengarkan kami. Ngomong-ngomong, kamu harus mempraktikkan beberapa teknik ini untuk membantu menekan bahan kimia itu. Mereka telah melakukan semua yang harus dilakukan. Kita dapat terus menekan bahan kimia itu sementara Phoenix bekerja mengembangkan obat-obatan. Melihat bagaimana rekan, murid, dan bawahannya bekerja keras untuk menyelamatkannya, Levi tersentuh. Mereka rela melakukan apa saja hanya untuk menyelamatkanku. Tetapi mereka menolak untuk mempercayai kata-kata saya. Saya akan menebusnya untuk mereka di masa depan. Apa? Levi baik-baik saja. Apa yang terjadi? Tyrone dan Donald tercengang mengetahui bahwa Levi aman dan sehat. Dia berhasil bertahan hidup 9 hari tanpa minum obat. Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa baik-baik saja setelah diserang oleh senjata yang dikembangkan oleh Maya Industries. Dia akan mati saat aku menikamnya, betapa lemahnya dia. Donald berkata dengan tidak percaya. Ya, itu tidak mungkin. Mereka seharusnya sudah melihat tubuh busuknya sekarang. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Tanya Tyrone. Meskipun mereka memaksa Levi ke sudut, dia masih berhasil bertahan. Tidak ada yang terjadi padanya. Bagaimana itu mungkin? Mereka menolak untuk mempercayainya. Mustahil. Pasti ada alasan untuk ini. Mungkin mereka punya obat cadangan. Donald menyatakan. Tyrone menggelengkan kepalanya sedikit. Iya, itu sangat mungkin. Tapi mari kita lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya untuk bertahan hidup. Phoenix perlu beberapa minggu lagi untuk memproduksi obat-obatan berikutnya. Meskipun Edmund tidak mengajukan pertanyaan, dia tahu apa yang sedang terjadi. Levi terlalu keras. Dia lolos tanpa cedera. Tidak terjadi apa-apa. Edmund tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui kondisi Levi saat ini. Bagaimana situasinya sekarang? Sama seperti Donald, dia pikir semua orang yang diserang oleh senjata Maya Industries akan berakhir mati. Bahkan tangan The Cardinal Hall terikat. Phoenix mengklaim bahwa sisa-sisa obat di tubuh Levi terus menekan bahan kimia itu, seseorang menjelaskan. Itu berarti bahan kimia itu akan segera berlaku. Edmund bertanya. Semua orang mengangguk. Ya, tentu saja. Mari kita tunggu dan lihat saja. Levi pasti akan segera menderita akibat bahan kimia itu. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia akan selamat dari cobaan itu. Yang tersisa hanyalah menunggu bahan kimia itu mulai menyiksa Levi. Sebenarnya, Phoenix juga sangat tegang. Memang, sisa-sisa obat dan berbagai solusi yang mereka temukan hanya bisa memastikan Levi bertahan selama 3 hari lagi. Tapi apa yang akan terjadi setelah 3 hari habis? Itu adalah masalah besar. 3 hari berlalu dalam sekejap. Semua orang tetap di sisi Levi untuk melihat apakah dia menderita serangan. Mereka sangat gugup sehingga mereka berkeringat. Saat itu, Swordfin dan yang lainnya kembali. Kabar baik, kabar baik. Dia berteriak penuh semangat. Bab 2304 Penemuan penting di gudang benih kiamat. Mereka terengah-engah seolah-olah mereka baru saja kembali dari tempat yang jauh. Jelas, mereka bergegas ke sini setelah mengetahui berita itu, ingin membaginya dengan semua orang. Apa itu? Sisanya mengelilingi mereka dengan rasa ingin tahu. Bahkan Levi mendatangi mereka, tertarik dengan apa yang mereka bagikan. Kami menemukan solusi untuk senjata dari Maya Industries. Swordfin mengumumkan, terengah-engah. Apa? Anda menemukan solusi? Semua orang melebarkan mata mereka, tercengang oleh wahyu. Mereka tidak bisa mempercayainya. Sangat mengejutkan mendengar bahwa seseorang telah menemukan jalan keluar. Apa itu? Tumpahan. Mereka menuntut, senang dengan prospek itu. Air mata bahagia menggenang di mata mereka, karena berita itu mengejutkan mereka. Bahkan keingintahuan Levi terusik. Apa yang mungkin bisa menetralisir senjata dari Maya Industries? Saya telah memeriksa bahan kimianya, yang tampaknya merupakan racun asing. Venom Fin dan aku tidak bisa mengembangkan obat untuk racunnya. Levi mendesak, ada apa? Berhenti bertele-tele dan beritahu kami.
Seseorang menemukan bahan yang dapat menetralkan zat kimia ini. Mereka melakukan beberapa percobaan untuk membuktikan bahan ini dapat menguraikan bahan kimia yang dikembangkan oleh Maya Industries. Pedang Iblis menyatakan. Apa? Semua orang sangat bersemangat sehingga mereka mulai gemetar. Aku tidak percaya ada bahan seperti itu. Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini. Di mana ditemukan? Siapa yang menemukannya? Buru-buru. Ada harapan untuk bos sekarang. Dia sangat beruntung. Swordfin menjelaskan, gudang benih kiamat Archulea menemukan bahan langka jauh di dalam laut dekat Archulea. Setelah mengujinya, mereka menemukan itu bisa menetralkan zat kimia dari Maya Industries. Bukankah itu luar biasa? Tapi bahannya sangat langka. Mereka menghabiskan banyak upaya mencari lautan tetangga, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya berhasil mengumpulkan beberapa ratus gram materi. Archulea sangat menghargainya dan menyimpannya di gudang benih kiamat. Dia kemudian mengakhirinya dengan informasi yang mengecewakan. Ya, ada solusinya, dan materi baru itu terbukti bermanfaat, tetapi terlalu jarang untuk diberikan dengan mudah. Sekarang, itu disimpan di Doomsday Seed Vault, yang sangat sulit untuk dibobol. Kegembiraan awal semua orang berubah menjadi keputusasaan. Itu terbukti menjadi misi yang sulit. Swordfin dan yang lainnya juga tampak bingung. Setelah kami mengetahui materinya, kami menghubungi Archulea untuk mencoba mendapatkan materi baru dengan segala cara. Sayangnya, mereka menolak tawaran kami di tempat. Ya, kami mencoba bernegosiasi dengan mengatakan mereka bisa meminta apa saja, tetapi mereka tetap keras kepala. Tanpa memberi kami kesempatan kedua, mereka mengusir kami. Karena kami kehabisan ide, kami memutuskan untuk kembali untuk meminta bantuan Anda. Phoenix dan yang lainnya langsung berkecil hati ketika mereka mendengar itu. Mereka diberi harapan, yang berakhir dengan kekecewaan total. Karena Archulea sangat menghargai materi baru, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka harus menunjukkan kesungguhan mereka dengan menawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada materi baru untuk mendapatkannya. Jangan menyerah. Sekarang materi baru terbukti bermanfaat, kita perlu mencari cara untuk mendapatkannya. Mungkin kita bisa mendiskusikan ini dengan Archulea. Mereka pasti memiliki titik lemah atau sesuatu yang mereka butuhkan. Kesepakatan itu akan berhasil setelah kami menawarkan apa yang mereka butuhkan. Azure Dragon menyatakan, ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan bos sekali dan untuk selamanya. Kita harus melakukan yang terbaik, mengerti? Bab 2305 mereka berutang kepadaku utang terima kasih. Benar, ini kesempatan emas. Kita harus merebutnya dan melakukan semuanya. Apapun kondisi yang diajukan oleh pihak lain, kita harus setuju bagaimanapun caranya. Semua orang berada di halaman yang sama. Lagi pula, beritanya baru saja masuk. Saya pikir yang lain akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, kita harus menghentikan mereka yang mencoba menghalangi. Jika mereka menemukan materi sebelum kita, maka semuanya sudah berakhir. Kata pedang iblis. Azure Dragon menjawab, oleh karena itu, mulai saat ini, kita harus bertindak di hadapan mereka. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi ke Archulea. Phoenix ikut serta dalam percakapan, untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, Anda harus mengikuti kami ke Archulea, bos. Setelah kami mendapatkan materi baru, kami dapat segera menggunakannya. Azure Dragon dan yang lainnya sudah beres semuanya. Di sisi lain, Levi tidak dapat berkontribusi dalam percakapan. Tentu, ayo bergerak. Rombongan segera memulai perjalanan mereka. Namun, Phoenix tiba-tiba berkata, ini buruk. Ada kebocoran baru di web gelap. Kelompok itu berseru, apa? Phoenix melanjutkan, menurut web gelap, gudang benih kiamat di Archulea menemukan bahan baru, senjata yang dapat menetralisir industri maya. Laporan dan data terperinci juga dirilis. Semua orang tergila-gila padanya. Jantung semua orang berdetak kencang. Betapa malangnya hal-hal. Baru saja diputuskan beberapa saat yang lalu bahwa setiap orang harus bertindak cepat. Detik berikutnya, keunggulannya hilang. Seluruh dunia sekarang menyadari fakta itu. Dan itu adalah berita terobosan bagi semua orang. Dalam sekejap, berita itu menyebar seperti api. Jaringan gelap, Levi bergumam. 3 tahun lalu, keberadaan Dark Web misterius dan membingungkan. Itu selalu berhasil menyebarkan informasi dan berita langsung ke dunia. Jaring gelap seharusnya menyerupai puncak kekuasaan. 3 tahun telah berlalu,
dan pengaruh jaringan gelap tetap sempurna. Sama seperti mereka menerima berita, itu juga dirilis di web gelap beberapa detik kemudian. Siapa sebenarnya dalang di balik web gelap? Apa yang kalian ketahui tentang web gelap? Tanya Levi. Bos, pada saat yang tidak menguntungkan ini, mengapa kamu masih terobsesi dengan web gelap? Lebih baik kita menyusun strategi untuk rencana baru untuk mendapatkan materi baru. Pasti ada gerombolan orang yang berkerumun menuju Archulea untuk materi baru, termasuk industri maya. Maklum, mereka tidak ingin dunia mengetahui kelemahan mereka. Selain itu, semua lawan akan beraksi. Bahkan jika mereka tidak dapat menyimpannya sendiri, mereka akan menemukan cara untuk menghancurkannya, untuk mencegah Anda mendapatkannya. Memang, mereka benar. Sementara itu, Donald sedang dalam perjalanan ke Archulea setelah mengetahui materi baru. Mereka tidak akan pernah membiarkan Levi mendapatkannya. Dia harus mati. Bahkan Edmund pun tertarik. Tidak apa-apa. Bahkan tanpa keterlibatan kita, pasti ada banyak orang yang membanjiri Archulea sekarang. Levi hanya bisa bermimpi untuk mendapatkan material baru. Di industri maya, setiap pembangkit tenaga listrik di Raisonia. Setiap pembangkit tenaga listrik di Zarain. Satu demi satu menuju Archulea. Materi baru akan menjadi pembuat raja. Status dan pengaruh Maya Industries dan semua pembangkit tenaga listrik lainnya bergantung padanya. Beberapa ada di sana untuk mengaduk panci. Bahkan ada diskusi yang sedang berlangsung antara kepala suku terkemuka dan pemimpin dari Archulea. Meskipun hanya ada sedikit peluang, Azure Dragon membawa Levi bersama dan pergi. Waktu sangat penting. Mereka harus mencoba yang terbaik. Bahkan jika itu berarti pengorbanan harus dilakukan untuk mendapatkan materi baru. Levi sangat tersentuh. Dia sangat menghargai semua yang telah mereka lakukan. Apakah kalian benar-benar menginginkan materi baru? Tanya Levi. Apa? Kelompok itu tercengang. Tentu saja kami melakukannya. Bos, apakah Anda tidak merasakan hal yang sama? Materi baru dapat menyelamatkan hidup Anda. Kelompok itu menjawab. Levi kemudian berkata, ngomong-ngomong, aku ingat bahwa Archulea berhutang budi padaku. 3 tahun lalu, saya melindungi Archulea dan menangkis leluhur. Mungkin sudah waktunya bagi Archulea untuk membayar hutangnya. Bab 2306 mengambil permen dari bayi. Akhirnya, Levi memutuskan untuk memberitahu semua orang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Karena saudara-saudara dan murid-muridnya rela berkorban untuknya, Levi tidak dapat mengambil risiko untuk mempertaruhkan mereka. Levi tidak ingin membuat mereka khawatir. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan hutang budi Archulea untuk mendapatkan materi baru. Dengan cara ini, saudara-saudara dan murid-muridnya dapat menghela nafas lega karena kesehatannya akan berangsur-angsur pulih. Kurang perhatian akan diarahkan pada Levi dan mereka bisa melanjutkan hidup mereka sendiri. Ini adalah proses berpikir Levi. Jadi kamulah yang menyelesaikan krisis di Archulea. Semua orang mengira itu adalah The Cardinal Hall. Bagaimana mereka bisa mengklaim kredit untuk itu? Kelompok itu terkejut. Levi tersenyum percaya diri. Itu betul. Akulah yang mengusir leluhur di Pulau Golden Port dan Archulea. Saya memecahkan krisis mereka. Mereka tidak akan selamat jika bukan karena saya. Mereka berhutang budi kepada saya dan tuntutan saya pasti akan dipenuhi. Itu berita bagus. Jika Archulea berhutang budi padamu, memperoleh materi baru akan menjadi seperti berjalan-jalan di taman. Semua orang bersorak. Batu stres terangkat dan kelompok melanjutkan perjalanan mereka dalam kebahagiaan. Archulea tidak akan bisa menolak permintaan mereka. Semua orang bersinar dengan harapan dan keyakinan. Di sisi lain, Archulea dibanjiri oleh sejumlah besar kekuatan berpengaruh. Negosiasi dengan perwakilan Archulea berkembang biak. Namun, Archulea agak ngotot dan menolak semua tawaran. Mereka tidak tergerak. Lagi pula, materi baru terlalu langka untuk diberikan dengan mudah. Dari semua tempat di dunia, hanya Archulea yang memilikinya. Itu sangat berharga. Selain itu juga merupakan senjata untuk menetralisir industri maya, memecahkan masalah lain di dunia. Oleh karena itu, materi baru itu diinginkan oleh banyak orang. Nilainya bisa dikatakan setara dengan pedang Skyward. Karena negosiasi tidak membuahkan hasil, banyak yang mulai menggunakan taktik pengepungan. Beberapa menggunakan kekerasan, yang lain mencoba mencurinya. Namun, sangat mengejutkan semua orang,
Archulea yang akhirnya mengungkapkan kekuatan sejatinya memiliki petarung tingkat atas di papan peringkat ilahi yang melindungi negara. Mereka yang mencoba mencuri dihapus di tempat. Pertama kali Archulea menunjukkan kekuatannya, banyak yang dipukul seperti 1 ton batu bata. Tidak terpikir oleh mereka bahwa Archulea adalah negara yang begitu kuat. Mereka yang menetaskan rencana untuk menjarah material baru dari Archulea, semuanya tercengang oleh penemuan itu. Tidak ada yang berani menggunakan kekerasan lagi. Ketika para pejuang Archulea beraksi, Donald juga ada di sana. Dia sama terkejutnya dengan wahyu yang tiba-tiba itu. Kemudian dipahami bahwa banyak pejuang luar biasa di luar sana tidak pernah menjadi pusat perhatian. Semua orang ketakutan di luar kepercayaan. Archulea tentu cocok dengan pepatah, air tenang mengalir dalam. Tidak hanya mereka memiliki materi baru, tetapi juga pejuang yang brutal dan sempurna. Pencarian untuk mendapatkan materi baru diselimuti kesulitan. Kecuali ada tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Archulea. Jika tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan materi baru. Bagaimana dengan kalian? Apakah Anda di sini untuk materi baru juga? Perwakilan Archulea bertanya kepada kelompok Donald. Donald berseri-seri. Ada kesalahpahaman. Kami di sini untuk membahas masalah lain. Petik 2. Masalah lain. Yang lain tercengang. Donald melanjutkan, kami tidak tertarik dengan materi baru. Namun, kami hanya memiliki satu permintaan, yaitu tidak memberikannya kepada Levi. Kami setuju dengan semua kondisimu, tapi jangan berikan itu pada Levi. Tujuan utama mereka adalah untuk menghentikan Levi dari mendapatkan materi baru. Saya melihat, perwakilan itu tersenyum sebelum terdiam. Selama perjalanan Levi, mereka menghadapi rintangan demi rintangan. Itu semua ulah Donald. Meskipun demikian, mereka meredakan situasi dengan tenang. Urgensi sudah tidak ada lagi. Selama Archulea berhutang budi pada Levi, mereka memiliki semua waktu di dunia. Mendapatkan materi baru akan seperti mengambil permen dari bayi. Jadi bagaimana jika Donald dan yang lainnya tiba di sana lebih dulu? Ini akan menjadi latihan yang sia-sia. Bab 2307 Negara Anda berhutang terima kasih kepada saya. Azure Dragon dan yang lainnya berhasil mengetahui apa yang terjadi tahun itu. Memang, Levi dinobatkan sebagai pahlawan di Archulea karena menangkis negara melawan leluhur. Bahkan ada upacara perayaan. Namun, Levi menolak ajakan mereka. Karenanya, Archulea berjanji untuk memenuhi apapun yang diminta Levi. Sangat jelas bahwa negara berhutang budi kepada Levi. Begitu Levi mengajukan permintaan, seluruh bangsa akan membantunya tanpa ragu-ragu. Permintaan untuk menyerahkan materi baru tidak seberapa dibandingkan dengan komitmen yang pernah dibuat oleh Archulea. Meskipun materi baru itu sangat berharga, itu juga bukan tugas yang tidak dapat diatasi. Melihat kondisi Levi, itu hanya membutuhkan setengah dari bahan baru untuk merawatnya kembali ke kesehatan. Itu akan membunuh satu burung dengan dua batu. Di satu sisi, Archulea bisa membayar hutang budi. Di sisi lain, mereka harus menyimpan materi baru dengan aman di lemari besi mereka. Itu adalah situasi menang-menang. Oleh karena itu, Azure Dragon dan yang lainnya tenang dan tidak khawatir. Mereka tanpa tergesa-gesa tiba di Archulea. Dibandingkan dengan Donald dan yang lainnya, kelompok Levi terlambat selama 6 jam. Perubahan di Archulea benar-benar mengejutkan. Awalnya, negara itu bahkan tidak memiliki pejuang. Maju cepat ke hari ini, Archulea adalah kekuatan tangguh yang harus diperhitungkan. Aku baru saja menerima kabar bahwa ada petarung peringkat atas yang menjaga gudang benih kiamat. Bahkan petarung terkuat kita, Kirin, Swordfin, dan Floyd bukanlah tandingan mereka. Semua orang mulai mendiskusikan para petarung elit di Archulea. Levi menyeringai. Ketika dia dibebaskan dari penjara kegelapan, tempat pertama yang dia injak adalah Archulea. Saat itu, dia sudah menyadari bahwa Archulea memiliki banyak petarung yang kuat. Ada lebih dari 10 yang lebih kuat dari Kirin. Levi tidak bisa tidak menduga bahwa kemunculan para petarung di Archulea pasti ada hubungannya dengan gudang benih kiamat. Dia telah mengalami kekuatan gudang benih kiamat sebelumnya. Banyak barang yang tidak diketahui dunia disembunyikan di sana. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak pejuang muncul. Kalian akhirnya di sini. Kelompok Levi disambut dengan komentar sarkastik. Tyrone dan Donald akhirnya menunjukkan diri. Kami telah melebih-lebihkan Anda. Sepertinya kamu tidak peduli sama sekali. Tyrone menggeram. Donald bahkan lebih langsung.
Hambatan yang saya rencanakan seharusnya tidak menghambat Anda untuk waktu yang lama. Apakah penundaan Anda disengaja? Petik 2. Tatapan Donald terpaku pada Levi. Apakah kalian ingin Levi mati? Apakah itu sebabnya Anda menunda perjalanannya? Sehingga dia tidak akan mendapatkan materi baru untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Hahaha. Tawa riuh memenuhi udara. Tyrone dan yang lainnya mengikutinya. Namun, kelompok Levi tidak terganggu. Dengan tatapan mencemooh, mereka menjawab, "Yah, Anda benar. Kami tidak khawatir sama sekali." Harimau putih terkekeh. Donald, aku akan terus terang padamu. 3 tahun lalu, bos adalah orang yang mengusir leluhur dan menyelesaikan krisis di Archulea. Mereka berutang banyak terima kasih padanya dan tidak akan ragu untuk membayar utang atas permintaannya. Apa? Donald dan kelompok itu bingung. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengharapkan ini. Levi pernah menjadi penyelamat Archulea. Archulea berhutang budi kepada Levi. Begitu Levi menuntut, materi baru akan menjadi miliknya. Itu menjelaskan senyum aneh pada perwakilan Archulea barusan. Pergantian peristiwa seperti itu tidak terduga. Saat Levi dan kelompoknya meninggalkan tempat itu, Donald menginstruksikan, "Ayo pergi. Kami akan mengikuti mereka. Begitu mereka mendapatkan materi baru, kami akan merebutnya atau menghancurkannya." Mereka diam-diam mengikuti Levi. Kemudian, Levi dan yang lainnya mencapai tempat yang diatur untuk pertemuan itu. Di depan mereka adalah Aristole dan Neil, orang-orang yang membuat janji kepada Levi. Levi berkata, 3 tahun lalu saya menyelesaikan krisis di Archulea. Akulah yang telah mengalahkan leluhur. Anda berhutang budi kepada saya dan saya di sini untuk mengklaimnya. Bab 2308 Tak Tahu Malu. Donald dan yang lainnya berkeringat dingin. Tidak ada yang menyangka bagaimana hal-hal akhirnya berjalan dengan baik. Levi pernah menjadi penyelamat Archulea. Melihat bagaimana keadaannya, Levi akan dapat mengamankan materi baru. Pada saat yang sama, Donald mengeluarkan rencana untuk merebut atau menghancurkan materi baru. Perhatian utamanya adalah para petarung elit yang menemani Levi. Kirin dan yang lainnya semua ada di sana. Akan sulit untuk merebutnya. Levi melirik Aristole dan berkata, "Utangnya sudah lama jatuh tempo. Saya hanya perlu 200 gram bahan baru. Ini tidak masuk akal. Dengan itu, kita bisa menyebutnya genap." Semua orang berharap menatap Aristole. Sementara itu, Donald mulai merasakan gelombang kecemasan. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga merosot ke dalam keadaan gugup. Benar, material baru itu seharusnya milik Levi. Semua orang dengan jantung berdebar kencang, melihat ke arah Aristole dan perwakilan lain dari Archulea. "Hutang budi, apa yang sedang Anda bicarakan?" jawab Aristole. Mengejutkan. Semua orang terkejut bodoh, terutama Levi dan timnya. Apakah mereka akan kembali pada kata-kata mereka? Dia tidak tahu apa yang kita katakan. Jika itu orang lain, Levi akan bisa mengerti. Namun Aristole adalah saksi utama dari peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu itu. Lebih buruk lagi, dia adalah pemberi janji. Tidak mungkin dia tidak tahu. Adapun Neil, dialah yang bersikeras menobatkan Levi sebagai pahlawan Archulea. Selain itu, ia bahkan menyarankan untuk mengadakan upacara untuk memperingati kontribusi Levi. Dia harus ingat. Levi menoleh dan menatap Neil. Namun, Neil memberikan respon yang sama, "Benar. Hutang syukur apa? Saya tidak menyadarinya." Omong kosong seperti itu. Tatapan mereka terkunci bersama sebelum mengucapkan dengan koheren, "Kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Mereka kemudian menoleh ke belakang. "Apakah kalian tahu apa yang sedang terjadi?" "Tidak, kami tidak." Mereka menggelengkan kepala sebagai jawaban. Gemuruh. Levi dan timnya sangat marah. Mereka melakukan ini dengan sengaja. Aristole, Neil, dan yang lainnya melakukan ini dengan sengaja. Bagaimana mungkin saksi sendiri tidak sadar? Amnesia. Itu tidak mungkin. Mereka melakukan ini dengan sengaja. "Kamu siapa? Apakah kami mengenal Anda? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Aristole bertanya dengan bingung. "Dia adalah Levi yang terkemuka. Kami tahu itu. Tapi ini pertemuan pertama kami denganmu, kan?" Aristole dan Neil bersekongkol untuk menggagalkan permintaan Levi. Levi secara mengejutkan menjadi tenang dan tersenyum sebagai tanggapan. "Dengarkan, nama saya Levi. 3 tahun yang lalu, ketika leluhur membantai orang-orang Archulea,
Ketika negara Anda berada di ambang kehancuran dan ketika tidak ada harapan bagi rakyat Anda, sayalah yang mengalahkan leluhur dan menyelamatkan negara Anda dari kehancuran. Levi melanjutkan pidatonya, untuk berterima kasih kepada saya, Anda ingin mengadakan upacara, tetapi saya menolak tawaran Anda. Namun, saya ingat dengan sangat jelas, bahwa Anda berjanji dan membuat komitmen mutlak untuk membayar saya di masa depan. Dia mengakhiri pidatonya dengan ultimatum. Dan sekaranglah waktunya, beri aku materi baru. Apakah kamu mengerti? Azure Dragon dan yang lainnya mendukungnya dan menegaskan, bos membantu menyelesaikan krisis nasional Anda dengan mengalahkan leluhur. Anda berutang padanya untuk itu dan inilah saatnya untuk menghormati janji Anda. Levi dan anak buahnya yakin karena pernyataan itu terbukti dengan baik. Fakta-fakta itu dibuktikan dengan penyelidikan mereka sendiri. Archulea berhutang banyak pada Levi karena telah menyelamatkan negara. Ironisnya, orang-orang yang membuat janji itu ada di depan mereka. Dan mereka berhak menuntut pemenuhan janji itu. Dengan cemas, Aristole dan Neil menjawab, omong kosong. Kapan itu terjadi? Tuduhan tak tahu malu seperti itu. Beraninya kamu mengklaim pujian untuk sesuatu yang belum kamu lakukan. Kata-kata itu membuat mereka benar-benar lengah. Saat kata-kata itu diucapkan, semua neraka dilepaskan. Bab 2309 yang tidak bersyukur. Leluhur, tidak diragukan lagi, bertanggung jawab atas bahaya yang datang setelah kita sebelumnya, dan banyak kota telah jatuh karena dia. Namun, Levi Garrison bukanlah orang yang menyelamatkan semua orang. Kami adalah orang yang memecahkan masalah kami sendiri, dan pelindung dari gudang benih kiamat kami adalah orang-orang yang harus dipuji. Semua orang melihat betapa kuatnya pelindung di gudang benih kiamat, kan? Bukan apa-apa bagi mereka untuk menghancurkan leluhur sama sekali, kata Aristole. Ya kau benar, semua orang mengangguk setuju. Mereka telah menyaksikan kekuatan yang dimiliki pelindung dari gudang benih kiamat. Itu berarti Archulea memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Kami telah meminta bantuan Labs of God dari Zarain beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, kami tidak menerima bantuan apapun dari mereka, dan bahaya telah berlalu sebelum mereka tiba, jawab Neil. Dia benar, kita semua adalah saksinya. Orang-orang dari Labs of God kembali tanpa melakukan apa-apa. Semua orang mengangguk. Itu juga mengapa Levi Garrison tidak ada hubungannya dengan apapun. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membodohi kami? Oh ya? Saya mendengar bahwa Anda diserang oleh senjata industri maya dan berada di ranjang kematian Anda. Apakah Anda di sini untuk menipu kami karena Anda mendengar bahwa kami memiliki sarana untuk menyembuhkan Anda? Aristole dan Neil tidak pernah repot-repot mengaku berhutang budi kepada Levi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi Levi dan yang lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka bahkan tidak pernah bisa membayangkan hal seperti itu terjadi. Mereka berasumsi bahwa Archulea pasti akan membalas Levi atas apa yang telah dia lakukan untuk mereka sebelumnya. Tampaknya segalanya lebih rumit dari itu. Memang benar bahwa mereka ada di sana untuk mendapatkan materi baru, tetapi mereka hanya membutuhkan sedikit saja. Siapa yang mengira bahwa bajingan ini akan mengabaikan hutang mereka sepenuhnya? J. Rex yang tidak tahu berterima kasih ini. Beraninya kau mengatakan bahwa kau tidak mengenalku. Atau mengklaim bahwa ini semua palsu. Bukankah kalian berdua yang secara lisan menyatakan bahwa kamu berutang satu padaku dan akan mengadakan pesta untukku sebagai ucapan terima kasih? Tanya Levi. Itu tidak benar sama sekali. Kami bahkan belum pernah bertemu denganmu sebelum hari ini. Juga, kamu tidak pernah menjadi orang yang menyelamatkan Archulea. Mengapa Anda bersikeras berbohong? Petik 2. Kedua pria itu dengan cepat menyangkal semuanya dan menolak untuk mengakui apapun. Warga melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Ayo, tanyakan pada mereka. Tanyakan kepada mereka siapa penyelamat mereka dan siapa yang menyelamatkan Archulea saat berada dalam bahaya besar, raung Levi. Oke, aku akan melakukan itu saja. Siapa yang menyelamatkan Archulea 3 tahun lalu ketika sedang dalam bahaya besar? Tanya Aristole setelah dia berbalik menghadap publik. Kami melakukannya sendiri. Semua berkat pelindung dari gudang benih kiamat. Kami menyelamatkan diri kami sendiri. Semua orang berteriak serempak. Ribuan warga Archulea seperti Aristole dan Neil. Tidak ada yang mau mengaku berhutang budi kepada Levi. Mereka berbohong melalui gigi mereka dan memutarbalikkan fakta.
Masing-masing dari mereka adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Archulea adalah bangsa yang egois. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Levi telah menyelamatkan negara mereka bertahun-tahun yang lalu. Negara yang begitu tidak tahu berterima kasih. Ketika Levi kuat, mereka menganggapnya sebagai penyelamat mereka dan memperlakukannya seperti pahlawan. Mereka bahkan ingin mengadakan parade untuknya. Sekarang dia bukan lagi petarung top dan terluka parah, seluruh bangsa langsung mengabaikan janji yang mereka buat bertahun-tahun yang lalu. Mereka menyangkal keberadaan hutang itu dan mengabaikan Levi karena mereka terlalu materialistis. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapat manfaat dari membayar utang itu, karena Levi terlalu lemah untuk menawarkan apapun. Negara itu telah tumbuh menjadi sangat kuat, dan mereka tidak lagi membutuhkan Levi. Apa gunanya membayar hutang kita? Membantunya tidak lagi menguntungkan kita, jadi sebaiknya kita abaikan saja dia. Selain itu, nilai material baru itu terlalu tinggi. Akan sangat sia-sia untuk memberikannya kepada Levi. Pikiran itulah mengapa Archulea datang bersama dan dengan tegas menyangkal berhutang budi kepada Levi. Mereka lebih baik mati daripada melakukannya. Kami hanya akan mengabaikan ini sepenuhnya. Bab 2310 Tidak banyak waktu tersisa. Archulea memiliki banyak petarung yang luar biasa, dan beberapa berada di papan peringkat ilahi. Itu meningkatkan kekuatan mereka dari kelas menengah menjadi kelas atas. Namun, mereka benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan leluhur saat itu. Seluruh bangsa ditundukkan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan leluhur. Yang disebut pelindung dari gudang benih kiamat tidak ada. Setiap pejuang yang mereka miliki di gudang benih kiamat dilatih dalam 3 tahun terakhir. Mereka tidak punya apa-apa 3 tahun lalu. Wah, oke, Anda berbohong. Bajingan tidak tahu berterima kasih tanpa martabat apapun. Betapa indahnya kehidupan yang Anda jalani sekarang, ya. Saya yakin Anda belajar semua ini dari Zarain. Mungkin kalian harus lebih tak tahu malu. Dengan begitu, Anda akan sangat cocok dengan cacing bau di bawah kaki Anda. Oh, tunggu, maaf. Kamu lebih buruk dari itu, jadi aku tidak seharusnya menghina cacing-cacing itu, kata Levi. Dia tiba-tiba teringat cerita yang dia dengar saat kecil. Seorang petani menyelamatkan seekor ular, tetapi ular itu akhirnya membunuh petani itu. Warga Archulea tidak berbeda dengan ular. Aristole dan Nil benar-benar brengsek. Beraninya kau menghina dan menegur kami, Levi Garrison. Ini Archulea, dan kami bisa membunuhmu dengan menjentikkan jari kami. Aristole dan yang lainnya marah ketika mereka mendengar cemoohan itu. Mereka ingin menyerang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Akui dan minta maaf sekarang, dan aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa, ancam Levi. Hahaha, semua orang tertawa mendengar itu. Mereka menatap Levi seperti sedang melihat orang idiot. Dia tidak perlu mengancam mereka jika dia cukup kuat. Archulea akan mengaku berhutang budi padanya sejak awal dan akan menyerahkan materi tanpa membuat keributan. Sayangnya, kekuatan Levi hanyalah masa lalu. Orang itu berperingkat lebih rendah dari 8.700 di papan peringkat sementara. Dia tidak berbeda dengan bayi yang tidak berdaya pada saat itu. Ditambah lagi, dia tidak punya banyak waktu lagi. Pikiran itu menyebabkan semua orang mengabaikan ancaman Levi. Meninggalkan, keluar dari sini. Aku tidak percaya kau datang jauh-jauh hanya untuk menipu kami. Archulea tidak berutang apapun pada bajingan sepertimu. Aristole dan yang lainnya ingin segera mengusir Levi. Oke, aku mencoba, tetapi kamu menolak untuk melakukan hal yang benar, jadi apapun bisa terjadi, ejek Levi. Dia tidak akan membiarkan Archulea berperilaku seperti itu. Bertingkah seperti itu di depan Levi, bisa dibilang, adalah bunuh diri. Hahaha, Donald dan Tyrone mengungkapkan diri mereka dari kegelapan ketika mereka melihat itu. Mereka tertawa keras. Levi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah penyelamat Archulea? Mengapa mereka tidak membantu Anda? Hah, seluruh negara mengklaim bahwa mereka tidak pernah berhutang budi padamu. Ah, ini lucu. Mengapa bersikeras membuat kebohongan? Seberapa memalukan kamu? Orang-orang langsung mengadukan Anda dan mengusir Anda. Oh, sangat memalukan bahwa kita memiliki nama belakang yang sama. Semua orang tertawa tanpa menahan diri. Oke, kalau begitu aku akan datang sendiri untuk mengambil barang-barang itu saat malam tiba, kata Levi sebelum dia berbalik untuk pergi. Tunggu saja, waktumu tidak banyak lagi.
Azure Dragon dan yang lainnya memelototi Aristotle sekali sebelum mereka pergi juga. Hahaha, semua orang tertawa sekali lagi. Kamu datang untuk mendapatkan materi. Bahkan dalam mimpimu pun tidak. Siapapun kecuali Anda, Levi Garrison, dapat memilikinya. Kami tidak akan pernah mengaku berhutang budi kepada Anda, dan saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk itu. Aristotle dan yang lainnya mencibir. Baiklah kalau begitu, aku merasa lebih baik sekarang karena aku tahu Levi tidak akan pernah mendapatkan materinya. Ayo pergi. Donald dan yang lainnya pergi. Begitu pula tokoh-tokoh kuat lainnya. Apa yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun adalah bahwa Forlevia juga pergi ke Archulea. Dia tidak muncul dalam beberapa saat, tetapi dia telah berlatih dan telah mencari cara untuk menyembuhkan Levi. Ketika dia mendengar tentang bagaimana Archulea mungkin memiliki cara untuk menyelamatkan ayahnya, dia segera menuju. Dia siap menyerang. Levi Garrison tidak beres. Tepat sekali. Dia memiliki motif tersembunyi untuk menyelamatkan kita bertahun-tahun yang lalu. Ternyata, dia telah menunggu waktu yang tepat untuk menuntut pembayaran. Ya, itu sangat tidak masuk akal. Bukankah pahlawan harus menyelamatkan orang secara gratis? Bagaimana dia bisa muncul secara langsung dan meminta kita untuk membalasnya? Petik 2. Aristotle dan yang lainnya mengeluh tanpa henti. Bersambung.